Ya itu tanggung jawab siapa itu yang Siapa? mencetuskan itu harus direalisasikan. Siapa? Coba Menurut lu siapa? ngomong lu. Atau memang ada kebutuhan Nutrisi, lain ya nutrisi gitu kan, untuk pembayaran yang ternyata harganya naik itu emang. benar bro. Itu maksudnya. Kemarin tuh ada menteri yang nyindir. Sindirannya benar. Yang mana nih? Ya nggak lama lah kayaknya kita bisa ngelewatin ferry lah gitu. Jadi ada pembahasan apa nih malam ini? Kalau ngikutin yang dibahas oh banyak. Negara kita lagi banyak yang viral nih, menteri-menterinya. Antar menteri berantem. Gak berantem sih, mungkin Itu senggol-senggolan ya. Tawuran itu kan. Yang AI itu ya. Aduh. Tapi emang kita butuh menteri kayak Pak Purbaya emang. Setuju. Penyegaran lah, penyegaran. Soalnya cowok yang megang duitnya. Enak bro. Iya. Kalau cewek repot. Jadi kayak kalau gue ngelihatnya kayak yang kemarin tuh kayak dia sebagai ibu rumah tangga gitu. Maunya duit masuk, tapi nggak mau ada yang keluar. Nggak mau. Tapi Nggak yang mau. penting pokoknya masuk. Masuk. Kalau bisa keluar Dikit aja. sedikit mungkin. Sedikit mungkin. Kalau masuknya kurang, cari dari yang lain. Gitu. Kan gitu. Nah sebelumnya. Makanya mungkin bisa jadi pemerintah kemarin tuh ya kayak suami gitu. Yang penting minta maaf dulu daripada minta izin. Oh iya. Ya bisa jadi bus itu Bisa jadi efek begitu efek gitu kan. gitu. Oh iya, us. Bikin aja dulu ya kan. Jangan minta izin. Nggak jadi. Ya, minta maaf. Kasihan korbannya sekarang. Tapi gimana, lu setuju kalau Pak Menteri nggak mau bayarin utang Gus? Setuju lah. Mahal, banyak duit-duitnya. Tapi kalau sampai nggak kebayar bahaya loh bro. Ya itu tanggung jawab siapa itu yang Siapa? mencetuskan itu harus direalisasikan. Siapa? Coba Menurut lu siapa? ngomong lu. Sialan. Ya jangan bikin kita sengsara. Aduh. Sebut aja namanya, sebut. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Tapi itu gue juga salut. Soalnya berani bener-bener berani nolak gitu. Gue nggak mau bayar tuh. Iya. Kan, ya kan? Pak Purbaya ngomong, nggak ada toleransi. Gue nggak mau bayar untuk proyek itu. Gila. Kan kasihan KAI-nya kan. Gokil. Ya emang dari awal dulu Menteri BUMN, bukan Menteri Perhubungan kan, Ya, Menteri Jonan Perhubungan, Pak nggak Jonan. setuju waktu ketika dipindah ke pengerjaannya sama Cina. Tapi kan ada, kalau nggak salah ada 2 vendor. Satu dari Cina, satu lagi dari Rusia, Rusia ya? Rusia apa Perancis? Jepang. Oh Jepang, sorry. Awalnya Ya, Jepang. Jepang. Cuman bunganya lebih mahal ya? Atau apa? Lebih ya? murah yang Jepang. Lebih murah Aslinya Jepang? Lebih murah Jepang. Cuman nggak tahu kenapa terus dipindah ke Cina dengan bunga yang lebih tinggi sebenarnya. Oh iya, sebenarnya Jepang lebih rendah. Lebih Cuman rendah. berapa persen gitu. Di Cina lebih tinggi pakai vendor Cina. Mungkin kalau pakai vendor Cina sebenarnya murah. Setelah masuk proyek Indonesia jadi mahal. Waduh. Bang Rey. Situ dulu. Tapi berita yang beredar emang gitu. Iya kan?
Enggak, soalnya gini. Nggak tahu sih berita yang beredar maksudnya bunganya lebih murah. Tapi secara harga nggak tahu ya, nggak dijelasin gitu. Tapi yang Cina sendiri sebenarnya kalau dari berita-berita aslinya tuh harga awalnya tuh murah gitu. Tiba-tiba pas pengerjaan kok bisa jadi naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Iya, Gitu kan. berarti kan ada markup kan? Nah, yang nggak tahu kan. Ya udah masuk di media kok, tenang, gua aman. Disinyalir ada. Disinyalir Iya, ada markup, ada makanya harusnya tuh diperiksa. Yang meriksa nih pertanyaannya siapa? Nah itu. Siapa nih? Siapa yang meriksa Ayo, nih? ngomong lu, Ada yang ngomong. berani nggak? Ngomong. Ya, soalnya gue waktu berita ini naik kan, gue mikir, Indonesia pakai Cina. Cina ini kan identik dengan harganya tuh miring banget. Iya. Iya kan? Tapi kenapa tiba-tiba di WUS jadi mahal nih? Kan jadi aneh, tanda tanya besar gitu. Sekilas sih kelihatannya aneh. Tapi makanya itu kan butuh diperiksa supaya ada klarifikasi. Supaya jelas tuh yang bikin mahal di bagian mana gitu kan. Apa memang ada konstruksi-konstruksi yang tidak ternyata di luar perhitungan akhirnya melonjak, atau memang ada kebutuhan Nutrisi, lain, ya nutrisi gitu kan, untuk pembayaran yang ternyata harganya naik itu emang. bener. Itu maksudnya. Bener. Soalnya juga ada ini kan, ada di sosmed kan lagi rame bandingin sama kereta cepatnya Arab tuh. Iya, iya benar. Kereta cepatnya Arab dengan biaya yang hampir sama yang kita bikin WUS itu, tapi dia panjangnya 1.500 km. Iya. Kita cuma berapa? Kita cuman cuman berapa gitu kan. Udah gitu kan nggak langsung kan? Nah, tapi ada yang bilang ya kenapa di sana lebih murah? Karena di sana nggak pakai pembebasan lahan. Kan jalurnya lewatin apa namanya? Padang pasir kayak gitu. Ya mungkin bisa juga Ya, gitu. masuk Tapi akal. kan itu tetap aja perlu diklarifikasi. Tapi kan pertanyaannya berani loh minta klarifikasi. Ya kita tunggu aja. Orang wartawan nanya aja langsung digertak kok. Emang siapa sih? Hah? Ada lah pokoknya itulah. Ya. Orang sana ya? Orang baru. Aduh. Padahal dulu seniornya loh itu. Atasannya loh itu. Iya. Cuman itu salutnya sama Pak Menteri kita, dia profesional. Profesional. Dia pakai gaya koboi. Ya, Bener-bener koboi sih gue lihat. ya mungkin dalam pikirannya dia, ya gue mungkin dulu bawaan lo, tapi sekarang sejajar. Iya. Nggak bisa lah gitu. Bos gue ganti. Nah, bos gua gue ganti, RI 1 boy. Mungkin itu. Banyak banget. Bukan cuma WUS kan. Dari yang deposito itu. Ya kayak kemarin, ya inilah maksudnya satu hal yang kebuka dari ini naiknya Pak Purbaya jadi menteri ini adalah ternyata pemerintah punya duit loh gitu loh, Dan banyak. Banyak banget itu. yang belum dimanfaatkan gitu loh, maksudnya duit nganggur Duit nganggur. yang selama ini di era sebelumnya kan seolah-olah kok Kayak nggak punya kita duit. lagi susah nih, Iya, kita lagi lagi susah susah. gitu, kayak gitu mulu gitu kan. Dan ini punya duit. Nah, yang kocak lagi ya itu Yang mana tuh? mau ngeluarin BLT. Wah iya. Bukan bener kan? Pak Purbaya nonton video kita kayaknya. Kita di video sebelumnya udah sempet bilang. sedikit ngebahas kan gitu. Harusnya sih ini ada BLT-nya gitu. Benar. Ya walaupun kita nggak nerima ya. Walaupun kita udah ngecek nggak keterima, Pak. terdaftar, ini nama kita nggak Kita terdaftar. nggak terdaftar Pak Pur. Tapi nggak apa-apa lah, Nggak buat apa-apa. masyarakat lain itu sangat membantu lah. Iyalah pasti. Dan bukan cuma buat masyarakat, justru buat ekonomi kita juga kan pasti. Buat muter kita juga pasti sangat membantu walaupun secara tidak langsung. Iya. Pasti akan ada imbasnya Iya. lah. Ya kita tinggal tunggu aja. Mudah-mudahan sih. Japrian dari Pak Purbaya. Terima kasih atas idenya. Itu mahal loh itu idenya.
Ntar kita kasih potongan klipnya waktu kita ngomongin. Nah, ya boleh. Nih, nongol di sini. Nih. Biar editornya susah. Aduh. Pokoknya Pak Pur memang luar biasa. Sampai baru sebulan ya? Sebulan hampir lebih. Sebulanan. Sebulanan ya? Cuman kalau gue ngerasanya gini sih, bukan ya gue yakin itu udah ada di perhitungannya ini dia lah, strateginya dia. Cuman dari kita nih kan belajar connecting the dot kan, Yes. membaca situasi. Kayaknya kita udah mulai bisa nih. Bisa Udah kan? mulai bisa. Bisa pasti. Udah bisa membaca arah nih kayaknya. Iya, Oh kalau iya. ini kayak gini. Iya. Ya emang bener lah. Pengetahuan itu fungsinya paling utama itu untuk mengantisipasi masa depan. Ya nggak lama lah kayaknya kita bisa ngelewatin ferry lah gitu. Jauh lah, jauh. Berat. Ampun Zul. Karena ya itu gue belajar berpikir, belajar untuk connecting the dot itu karena gue ngeliat beberapa orang itu kok kayaknya mereka gampang banget gitu loh. Ternyata ya itu, maksudnya gampang banget memprediksi kemungkinan yang akan terjadi gitu loh. Ternyata ya memang pengetahuannya mereka lebih luas loh. Iyalah. Jadi dia punya pandangan dari sisi yang lain kan. Dan ini pentingnya nih pelajarannya untuk pelaku usaha terutama UMKM, KM itu harus mantau lah kebijakan pemerintah tuh apaan. Nah, benar. Jadi kita bisa siap-siap, jangan sampai kita cuma fokus yang penting, jualan aja, dagang aja gitu. Tiba-tiba ada kebijakan nggak ngerti, berubah, semuanya berubah, kondisi tahu-tahu bangkrut deh. Iya, chaos. Gitu. Ya. Harus bisa apa namanya? Aduh, nggak ketemu lagi kata-katanya. Cuman yang ya harapannya sih mudah-mudahan emang dukungan full dari RI1 tuh. Benar. Tenang Pak Pur, kalau Pak Pur dibenci sama menteri yang lain, masyarakat ada di belakangmu. Anjay. Iyalah, lihat deh. Dia banyak potongan video yang gak diajak ngobrol lah, apalah. Iya. Dia bilang, komentarnya juga netizen kita untungnya gokil. orangnya juga cuek aja. Iya, santai aja. Jadi kayak dia tuh kayak nggak ada beban gitu. Seandainya maksudnya dia akan resiko kehilangan jabatan ya udah hilang lah gitu. Yang rugi bukan dia, tapi negara yang rugi, ini. yang rugi masyarakat. ya kita masyarakat sebenarnya. Makanya gue juga gue terus terang sih sebenarnya pesimis gue dengan kondisi negara ini. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi tuh gue agak pesimis gitu. Sebelum Pak Purbaya megang? Walaupun sesudah megang. Oh, sesudah megang. Sudah megang, karena kultur kita yang udah ketanam itu jelek banget sebenarnya. Dan itu sulit banget untuk merubah. Yang gue takutkan adalah ketika 20 tahun lagi, 10-20 tahun lagi yang memegang di pemerintahan itu mulai generasi Gen Z nih. Iya. Nah, secara apa ya istilahnya? Biasanya tuh gini. Tiap generasi itu yang lebih muda itu mempunyai keberanian yang lebih dari generasi sebelumnya. Oke. Gitu. Tingkat keberanian lebih. Nah, masalahnya kita secara kultur itu jelek banget. Jadi gue takutnya keberaniannya tuh dari sisi negatif. Salah satu adalah misalkan kayak kita kalau ngebayangin korupsi eranya Soeharto sama sekarang itu lebih ugal-ugalan sekarang. Iya. Gue takutnya nanti yang berikutnya itu lebih generasi selanjutnya lebih ya? ugal-ugalan lagi gitu. Mudah-mudahan sih nggak kejadian. Mudah-mudahan jangan kejadian. Di sini tuh gue jadi inget waktu kampanyenya Pak Prabowo lawan Pak Jokowi itu yang 2019. Oke. Yang dia bilang 2030 apa Indonesia bubar. Indonesia. Iya. Iya kan? Iya. Padahal itu ternyata dari novel loh. Tapi kayaknya novel itu meriset
bener-bener riset. Dia nggak Dan- asal ngomong ya. bener-bener ngeriset, walaupun terus ditulis dalam bentuk novel. Kalau ngelihat kondisi sekarang, ya mungkin nggak 2030, jangan-jangan 100 tahun Indonesia baru kejadian gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan, jadi yang harusnya Indonesia emas malah Indonesia Bubar. bubar gitu. Ya jangan lah, jangan sampai. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai gitu. Cuman ya gimana kalau melihat kondisi sekarang, situasinya. Kalau gue sih masih optimis karena tapi dia dipegang sama Pak Pur ya. Gue nggak mau jauh-jauh sampai ke sana sih. Ya gue pengen lihat sampai ya setahun dulu bener impactnya. Gue sampai ngomong ke anak-anak gue gini, lu sekolah yang bener, yang pinter. Lu cari prestasi yang banyak. Kalau bisa ntar lu kuliah di luar, lu kerja di luar, nggak usah balik, gue bilang. Karena nanti zaman lu, gue nggak tahu negara ini kayak apaan. Jadi lu udah yakin ini bakal berantakan? Karena kayak gini deh, kemarin tuh ada menteri yang nyindir, sindirannya benar. Yang mana nih? Kita sebut aja lah Pak Bahlil lah. Ah, iya. Sindirannya tuh benar. Ah, Dia bilang, kita dulu waktu susah gitu, kita nggak suka ngeliat pejabat gitu kan, pakai pengawal gitu. Tapi begitu sekarang ini terima pengawalan, wah bagus juga nih barang. oke. Kita wah bagus gitu. Terus dia endingnya ngomong gini, saya coba tunggu, jangan-jangan kalian nanti ketika jadi pejabat, kalian lebih jahat dari saya. Gitu. Itu statementnya dia loh. Sama Pak Bahlil. Iya, tapi dia kan secara nggak sadar mengakui kalau dan itu yang gue takutin memang, karena generasi berikutnya tuh biasanya punya keberanian yang lebih dari generasi sebelumnya. Oke. Sama kayak ini kan, Indonesia merdeka, yang Pak Karno, Bung Hatta itu kan ya udah sabar, kita tunggu timing yang tepat. Tapi generasi muda nggak sabar kan, Iya. sampai diculik, dipaksa untuk ya udah sekarang aja, ya itu gambarannya. Nah, karena kultur kita yang kebentuk itu udah jelek, takutnya keberanian yang tumbuh di generasi-generasi setelah kita itu akan condong berani dari sisi negatif. Itu yang gua khawatirin. Ya tapi mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan sih enggak. Enggak lah. Mudah-mudahan ya. Yuk bisa yuk Gen Z yuk rubah Indonesia menjadi lebih baik. Apa kita kasih judul Indonesia bubar gitu ya? Waduh. Waduh. Boleh. Tapi Pak Pur baru sebulan, gue ngerasa udah lama banget loh dia. Apa saking seringnya masuk berita kali ya? Mungkin ya. Ya. Cuman gue belum ngecek sih, tapi dia ngeklaim pertumbuhan ekonominya setelah Indonesia setelah dia jalanin programnya itu udah ada progres dari yang sebelumnya itu yang terbaru terakhir tuh 5,12 kan, sekarang udah masuk ke 5,5%. Udah naik ya, ada peningkatan. Jadi ada peningkatan. Mungkin targetnya akhir tahun mungkin 6% kali ya. Dan Goalsnya 8 kan? goalsnya sih 8. Tahun depan, tak bisa. Dia Ya, bikin mudah-mudahan. jaket dia, Udah dan dibikin ditulis jaket 8%. Gila. Manifestasi itu. Keren. Law of attraction. Asik. Iya, benar. Law of attraction. Harusnya kejadian. Mudah-mudahan kejadian. Mudah-mudahan. Semoga dia sehat-sehat terus deh. Semesta mendukung. Soalnya yang bisa ngantin dia cuma fisik, kalau menurut gua. Ya sama ini si RI 1 lah. Ya, sejauh ini sih RI1 kayaknya support banget sih. Sejauh ini. Sejauh ini sih support. Gak tahu nih, kalau yang kemarin disenggol ngamuk. Ya mudah-mudahan aja. Yang ngamuk yang mana nih? Jangan pancing saya. Aduh, kopi enak banget. Enak nih kopi nih. Enak kopinya. Pas banget nih. Jadi planning kita gimana? Pentingnya mana nih? Ya untuk bertahan. Ya lakukan apa yang bisa kamu lakukan
berikan yang terbaik. Dan tolonglah di-subscribe lah gitu. Jangan cuma subscribe, like, share, komen. Ajak dah sekeluarga tuh nonton. Iya. Kalau bisa handphonenya beda-beda, akunnya beda-beda, subscribe ya. Yuk, bisa yuk. Karena dengan begitu, kalian bisa bantu kita. Kita nggak minta yang aneh-aneh. Tapi nanti kalau ada udah kebuka apa fitur untuk member ya member lah. Supaya kita bisa menyajikan video yang lebih baik buat teman-teman kita ini. Bener. Para netizen yang hobinya mengomentari seperti kita. Seperti kita. Kita ini kan cuma komentator. Komentator. Jadi ya kalau ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung, ya biarin aja. Oh, gue komentar doang. Ya kita minta maaf tapi kita tidak peduli. Karena kita udah pusing dengan kehidupan kita masing-masing. Pusing banget, ini pusing banget. Kalau nggak pusing kita nggak bikin gini-ginian. Ya pokoknya yang terbaik lah buat Pak Pur. Maju terus, kita support kamu. Kita support Pak Pur. Masyarakat Plus 62 selalu ada di belakangmu. Kita pasti Mudah-mudahan dengan berhasilnya programnya Pak Pur, harapan gue sih bisa jadi kayak apa ya, standar baru yang nanti penggantinya tuh sulit untuk ngerubah. iya, mau nggak mau harus ngikut. Minimal mau harus ngikut, nah, harus Minimal lanjutin. ngikut, ya. Ngomong nggak mau harus lanjutin. Kalau kayak gitu kemungkinan bisa jadi arah Indonesia jadi lebih baik sih. Amin. Oke. Gitu aja ya. Untuk Pak Purbaya mungkin itu aja kali. Gitu aja. Kita di belakang Anda, Pak. Maju terus. Jangan lupa kalau Pak Pur nonton, subscribe sama komen. Oke, see you next video. Bye-bye. See you next. Thank you.